Terima kasih mulai pemirsa, dihamil. Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita hari ini, waspadai baby boom di masa pandemi COVID-19, bersama dengan Kepala BKKBN Provinsi Riau Muhammad Irizal. Kita lanjutkan Pak. Tadi kita mengatakan untuk dropping sendiri teman-teman mitra kerja yang bergerak di sini. Kemudian yang saya tanyakan juga untuk alat kontrasepsi pria di sini Pak. Seberapa persennya untuk Kalteng ini mengikuti atau menjadi aseptornya Pak? Ya, jadi begini ya. Sebelum saya jelaskan tentang absolutnya ya, peserta KB pria kita, jadi begini. Sebenarnya sebelum pasangan usia subur itu untuk mendapatkan pelayanan keluarga berencana, dia harus ada kesepakatan dulu ya. Harus ada persetujuan antara suami istri dulu untuk menggunakan kontrasepsi. Tidak hanya tentang tadi tentang MOP, tentang pil pun dia harus persetujuan dia ya. Setelah itu baru dia melakukan pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medis kita. Nah, sebelum tenaga kita untuk mendapatkan MOP, ya sebenarnya kalau tentang MOP ini kan istilahnya ini steril ya, karena sudah di MOP itu memang seorang laki-laki itu dari MOP kan tidak bisa untuk membuahi sel telur kan, artinya tidak terjadi kehamilan ya laki-laki. Nah, sebelum dilaksanakan tindakan itu harus kita pertama dulu ada persetujuan antara suami istri, yang kedua dicek kesehatannya. Ya, cek kesehatannya apakah dia itu darah tinggi, apakah ada diabetes, apakah ada jantung. Berarti tidak semua bisa menggunakan alat kontrasepsi ini bagi pria? Tidak semua, kan harus dicek kesehatan dulu, ya. Idealnya umur berapa Pak sebenarnya untuk laki-laki? Laki-laki sebenarnya ini kan ada hubungannya dengan pasangannya, ya. Kalau pasangannya itu sudah berumur 45 tahun, ya nggak perlu lagi MOP, karena sementara ke 5 tahun dia sudah pernah pus, ya. Dan juga tidak akan mempengaruhi kepada hasil program keluarga berencana. Tetapi kalau bisa masih umur 30 tahun ya, nah, dia di MOP itu memang itu akan berpengaruh daripada tingkat kelahiran. Nah, kembali kepada kita jadi MOP tadi, Mbak, setelah dilakukan pengecekan kesehatan, ya, semuanya sudah clear semuanya, nanti ada dia mengisikan tentang data persetujuan, ya dia setuju untuk pelayanan, karena ini ada sedikit, jelasnya ada pembedahan sedikit kecil sekali pembedahannya itu. Nah, disinilah dia secara kita sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali, masih 2,1% setelah BPD, sangat kecil sekali. Target kita ini ada sekitar 3. Berarti masih kecil sekali ya. Kenapa? Karena ada masih sedikit ada di pikiran ini, ada apa masih kalau sudah di OP nanti kebiri ya. Sebenarnya tidak ya. Yang kedua masih ada kekhawatiran si ibu ya. Kalau sudah MOP nanti gimana? Bisa kemana-mana. Bisa jajan di mana-mana. Bisa kemana-mana, kan itu kekhawatiran itu. Sebenarnya tidak. Makanya sebelum melakukan tindakan itu ada persetujuan ya. Persetujuan dulu antara suami istri. Tetapi kalau sudah dipasang seperti ini, seperti yang Bapak katakan tadi, dia dioperasi, masih potensial Pak dia untuk memiliki anak? Mungkin suatu saat mereka ingin memiliki anak kembali. Ya, jadi dalam MOP ini makanya harus memang niatnya dari hatinya sendiri, tidak ingin punya anak lagi. Ya, jangan nanti setelah di MOP terpikir lagi, karena tidak ada rekanalisasi. Ya, sekarang kalau sudah tidak ada rekanalisasinya, tidak bisa dibuka. Jadi jahitan benang itu sudah diikat, itu tidak bisa dilakukan penggantian. Makanya harus memang dari hati mereka. Tapi kita selaku kami keluarga berencana memberikan informasi seperti itu. Memang kalau sudah ada digunakan untuk implan tidak bisa si ibunya kan gunakan IUD, ibu juga berpengaruh ya. Sebenarnya seharusnya bapak yang harus kita berikan. Kenapa? Satu sisi memang kalau seorang laki-laki sudah kita lakukan MOP, medis operasi pria, itu memang tidak bisa untuk membawahi, tidak bisa seorang istri hamil jadinya. Makanya saya sampaikan harus itu memang niat dari mereka, memang mau mereka tidak ingin anak lagi. Kenapa? Karena dia memikir sudah punya anak, sudah cukup ya. Supaya bisa ekonomi supaya lebih mapan ya. Dia bisa untuk mengurus rumah tangga ya gitu. Itu salah satu itu. Makanya kita berikanlah informasi ini. Sebenarnya OP sangat bagus sekali. Ya. Kita kembali lagi Pak ke pasangan usia subur tadi. Saya tertarik di sini. Ketika
sudah diprediksikan akan terjadi yang namanya nanti baby boom, ledakan kelahiran bayi. Apa selain daripada Bapak tadi katakan dropping alat kontrasepsi itu harus bagus, kemudian kembali mengoptimalkan para penyuluh lapangan, apalagi Pak yang dilakukan? Ya, jadi gini, kita di BKKBN tetap menganjurkan ya, mengharapkan berpesan kepada pasangan usia subur itu tunda dulu kehamilan. Tunda dulu kehamilan pada masa pandemi 19 ini. Kenapa ya? Satu sisi ya, kita nggak tahu sekarang ini masa pandemi ini sampai kapan ya. Seorang ibu itu apalagi dalam hal kehamilan yang tidak diinginkan, ya KTD itu yang menjadi kita jadi beban pikir kita yang tidak diinginkan oleh seorang suami istri itu. Terjadi dia hamil ya, tidak menggunakan kontrasepsi. Kenapa? Hamil muda ya, hamil muda ini kan fisik seorang ibu itu kan lemah. Karena dia muntah, karena dia mual, demam, ya nanti panas, ya nanti sudah dia berobat keluar, nggak tahu siapa yang ditemuinya, nggak tahu dia keluar masih mau keluar di jalan itu ketemu siapa nggak tahu yang orang-orang yang terpapar itu kan, akhirnya dia terinfeksi, ya terinfeksi itu kehamilan belum tahu sekarang nih, karena dia dimuntah, mual, panas, ya demam, akhirnya kita diberikan obat obat virus ini kan, kalau ini, dan sampai sekarang belum tahu apa pengaruhnya terhadap si bayi itu terhadap obat itu. Yang kedua adalah menurut dari kepala BKN kami seorang obgyn ya, spesialis dari kandungan dan kehamilan juga. Masa hamil muda, masa pertama ini kan, masa hamil bulan pertama, ya bulan pertama, bulan kedua, ini adalah masa pembentukannya organ tubuh. Terbentuknya mata, terbentuknya kepala, tangan, kaki, pundak, kan terbentuknya pada bulan pertama dan kedua. Disinilah harus seorang ibu itu asupan gizinya harus bagus ya, harus bergizi, harus banyak istirahat. Dia mau kunjungan ke fasilitas kesehatan terbatas. Akhirnya kenapa? Akhirnya nanti gimana? Dia tidak keluar sulit. Sekarang apalagi ada PSBB. Sekarang ini kan sudah dibatasi tuh, ya. PSBB kan udah dibatasi, nggak boleh keluar mana. Nah, inilah akan mengakibatkan apabila imunnya turun si ibu itu kan virus kan mudah masuk ke si ibu ini. Nah, oleh karena itu ibu hamil pada masa pandemi ini rawan dengan kesehatannya. Makanya kita anjurkan untuk tunda dulu kehamilan itu, sehingga nanti supaya bayinya sehat, ya. Jadi sumber manusia kita manusia yang unggul, berkualitas begitu. Kemudian langkah yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dan tenaga medis, Pak, dalam menjalankan protokoler kesehatan dan juga pelayanan kesehatan seperti apa? Ya, jadi begini. Kami sarankan dalam masa pandemi ini baik penyuluh keluarga berencana, baik bidan tenaga medis kita ya, untuk pergunakanlah atau fasilitasi manfaatkanlah protokol COVID ini dan memberikan pelayanan keluarga berencana ya. Yang kedua adalah PLKB kami ya, tenaga penyuluh keluarga kami banyaklah dia melakukan koordinasi ya, koordinasi dengan tenaga medis kita. PLKB harus punya data, ya, harus punya data, punya sumber-sumber data siapa yang akan habis masa penggunaan kontrasepsinya. Dia harus tahu PLKB kami. Kenapa? Supaya cepat memberikan pelayanan, supaya tidak terjadi putus pakai penggunaan alat kontrasepsi. Ini yang kami lakukan, Pak, strategi-strateginya. Yang kedua adalah kami memberikan informasi melalui kabupaten kota dalamnya UPDKB kami ya, karena di kabupaten kota dalam ini dinas keluarga berencana di kabupaten kota kan ada mobil unit penerangan ya, ada MUPEN, memanfaatkan fasilitas itu untuk memberikan penyuluhan informasi secara luas kepada masyarakat kita. Dan juga kita di Kalimantan Tengah ini kita sudah membuka kontak person ya, kita memang memberdayakan di Kalimantan Tengah ya. Ada 2 dokter ya, 2 dokter sebagai pegawai BKN Kalimantan Tengah itu sudah membuka hotline-nya, ada nomor HP-nya ya. Ya bisa aseptor
berhubungan langsung ya untuk berkonsultasi untuk bagaimana tentang pelayanan keluarga berencana. Ini dalam rangka untuk gerak cepat kami untuk mengatasi jangan terjadi putus pakai alat kontrasepsi. Ya. Tetapi tidak ada rasa pesimis di teman-teman BKKBN bahwa terjadinya pandemi ini pun mengurangi program-program yang dijalankan saat ini. Ya, satu sisi kami ini karena kekhawatiran kami adalah dalam rangka ini. Satu sisi kita masih angka kematian ibu dan bayi juga masih tinggi kita, ya di Kalimantan Tengah ini. Jadi bagaimana kita untuk tetap menjaga itu atau menurunkan angka kematian bayi dan kematian ibu karena masih ada sekitar 305 per 1000 kelahiran hidup. Ya, 305 itu meninggal. Nah, kemudian kekhawatiran kita adalah satu sisi ini kita tetap menjaga rantai pasok Al-Quran kita harus tetap terjaga itu ya. Itu jangan terjadi kekosongan itu ya. Itu jangan terjadi kekosongan karena kita sudah mempersiapkan sampai dengan Desember atau Februari 2021 kita sudah punya alat kontrasepsi yang banyak. Singkat saja Pak, terakhir pesan untuk para tenaga medis, kemudian PLKB dan juga masyarakat. Baik, baik untuk PLKB, tenaga medis dan masyarakat ya, marilah kita patuhi ya. Kita patuhilah himbauan pemerintah untuk stay di rumah ya. Stay di rumah. Kalau mau keluar yang penting-penting saja. Kalau hal-hal yang sangat emergensi baru boleh keluar. Kalau tidak itu jangan keluar ya. Karena kondisi ini kita tidak tahu karena sekarang virus itu sudah tidak hanya buat air liur, tidak hanya menular dari liur, dia sudah nggak tahu dari orang yang tidak OTG itu ya, orang itu yang akan juga menjadi sasaran kita. Yang kedua adalah mari kalau menggunakanlah memberikan pelayanan keluarga berencana, mari pergunakanlah APD ya. Pergunakanlah alat pelindungan diri supaya nanti pelayanannya bisa baik dan juga bisa berhasil dan juga semuanya menjadi baik semua dan tidak terpapar virus corona 2019 itu. Terima kasih Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah sudah hadir bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Pemirsa, inilah akhir dari perbincangan kita pada malam hari ini dengan tema waspadai baby boom di masa COVID-19. Pemirsa, BKKBN tidak bisa bekerja sendiri. Semua harus bahu-membahu dari lini teratas hingga yang paling bawah agar setiap program yang digulirkan oleh BKKBN dapat terlaksana dengan baik. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa.